Ada yang baru lulus sekolah langsung kerja, gampang cari duitnya, ada contohnya. Ada wal hazanu, dan susah, ada yang cari duit itu susah bener. Kenapa? Biqadri ala qadaril ardi, tergantung tanahnya dulu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas di sini diterangkan falidzalika kharaja banu adam mukhtalifina. Maka demikian Bani Adam, keturunan Nabi Adam yaitu manusia ini mukhtalifina, berbeda-beda. Berbeda dalam wataknya, berbeda dalam komunikasinya, ada yang pendiam, ada yang banyak ngomong, ada yang suka bercanda, ada yang dan macam-macam. Kenapa? Ala qadaril ardi. Tergantung kualitas tanah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu prosesnya bagaimana? Proses penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Faballat turabu hatta ada tinan lazima. Mangka teles apa tanah hatta ada malah berbalik ya tanah tiban lazima ing tanah liat tang lengket. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua tanah dari arah barat, utara, timur, selatan itu dari berbagai negara, berbagai arah itu dikumpulkan jadi satu, dicampur, didiamkan sehingga yang tadinya tanah itu menjadi tinan laziba, menjadi tanah liat yang lengket itu. Apa yang terjadi? Kemudian dari tanah liat yang lengket tersebut, fakana jasadan min tinin arba'ina sanatan min miqdari yaumil jum'ah. Dari tanah lengket tersebut Allah diamkan selama arba'ina sanah. Allah diamkan selama 40 tahun lamanya. Dari tanah lengket menjadi jasad seperti ini, manusia, ada mukanya, ada matanya, ada hidungnya, ada tangannya, itu didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama arba'ina sanatan, 40 tahun lamanya. Min miqdari yaumil jum'ah, saking sekira-kiranya dina Jumat. Jadi ada pertanyaan, kapan, hari apa Allah menciptakan Nabiullah Adam? Yaitu jawabannya adalah hari Jumat. Referensi dari kitab Qasasul Anbiya pengarang Imam Ibnu Katsir, ulama besar. Lalu apa yang terjadi? Famarrat bihil malaikatu fafaza'u minhu lamma ra'awhu wa kan ashaddu minhum faza'an iblisa. Maka lewat bihi kelawan jasad al malaikatu sapa malaikat, fafaza'u mangka wedi ya malaikat kabeh minhu saking jasad, lamma ra'awhu ing dalem semang-semangsane ningali ya malaikat kabeh hu ing jasad, wa kan asyadduhu minhu fazan iblisa, lan ana apa kang luwih sangat-sangat te malaikat kabeh minhu saking jasad, fazaan apa kagete iblisa iku iblis. Ketika Allah menjadikan tanah liat itu menjadi jasad seperti ini, tapi belum ada ruhnya, didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun, maka lewatlah iblis, maka lewatlah para malaikat-malaikat. Malaikat takut. Saking takutnya, kenapa demikian? Karena yang dilihat itu adalah sesuatu yang jarang dilihat oleh para malaikat. Sama seperti kita. Kita biasa melihat manusia-manusia sering lewat-lewat. Ternyata melihat sesuatu yang tidak terbiasa dengan kita, yaitu seperti kayak penampakan itu. Takut. Kenapa? Karena belum terbiasa terlihatnya. Dan malaikat yang takutnya sangat takut berlebihan adalah iblis laknatullah. Dulu iblis itu termasuknya para malaikat. Karena ngebangkang, maka disebut iblis. Ablasa yublisu iblasan di dalam kitab tafsir As-Sawi, mustaq daripada ablasa. Bimakna bi'sa, jelek, karena ngebangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, falamma balagul hinul ladzi yuridullahu azza wa jal ay yunfakha fihi ar-ruh.
Mangka ing dalam semang-semang notok apa mangsa ketika waktunya itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan Nabi Adam akan dimasukkan ruh. Ketika pada satu masanya Allah menginginkan Nabi Adam akan dihidupkan melalui dimasukkannya ruh di dalam tubuhnya, apa yang terjadi? Qala lil malaikah idza nafakhtu fihi min ruhi fasjudulah. Apabila aku sudah meniupkan ruhku kepada Nabi Allah Adam, fasjudulah, maka bersujud kepada Nabi Allah Adam. Falamma nufikha fihi ruh fadakhala ar-ra'su fi ra'si Atisa. Maka ing dalam semang-semang den tiup ing dalam jasad apa ruh, fadakhala ruhu fi ra'si Atisa. Maka ketika si ruh tersebut mulai dimasukkan di dalam tubuhnya Nabiullah Adam, apa yang terjadi? Atisa, wahin ataupun bersin, hajin. Karena proses pemasukan ruh kepada jasadnya Nabi Adam itu mulai dari kepala masuk ke sini, ke hidung dulu. Kan seharusnya kan ke mata dulu. Mata dia lewat, jadi ke hidung dulu. Ketika ruhnya masuk di dalam hidung, maka seketika itu Nabi Adam bersin, hajin. Apa yang terjadi? Faqalatil malaikah kul alhamdulillah. Wahai Adam, cepetan ngucap alhamdulillah. Faqal alhamdulillah. Maka Nabi Adam pun mengucapkan kalimat alhamdulillah. Inilah ada pertanyaan. Adalah manusia ataupun kalimat yang pertama kali diucapkan oleh manusia pertama, yaitu kalimat alhamdulillah. Artinya kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang pertama kali diucapkan oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam, sewaktu ruhnya dimasukkan di dalam tubuhnya. Masya Allah, subhanallah. Lalu falamma dakhalatir ruhu fi ainaihi nadhara ila thimaril jannah. Maka ketika ruhnya itu masuk dari hidung masuk ke mulut, dari mulut masuk ke mata, apa yang terjadi? Nadhara ila thimaril jannah. Maka Nabiullah Adam melihat buah-buahan surga. Banyak buah-buahan, larak-lirik. Sampai segini doang ruhnya. Badan belum ada ruhnya, belum gerak sama sekali. Mata dikasih ruh, melihat kanan kiri. Karena waktu pencipta Nabiullah Adam adanya di surga. Surga Ma'wa namanya. Lihat kanan kiri. Banyak buah-buahan. Lalu apa yang terjadi? Falamma dakhalatir ruhu fi jawfi ishtahat ta'ama. Ketika ruhnya itu masuk di dalam perut, ishtahat ta'am, maka perutnya keroncongan Nabiullah Adam, kruyuk. Apa yang terjadi? Fathawaba qabla an tablugha ruhu ila rijlahi ajlana. Maka seketika itu Nabi Adam loncat saking gak tahannya. Karena apa? Karena pertama kali melihatnya ada buah-buahan, terus ruhnya masuk ke perut, ternyata merasa lapar, ternyata pengen cepat-cepat mengambil buah-buahan tersebut. Fathawaba, loncat, padahal kakinya belum dikasih ruh, belum gerak sama sekali. Itulah pantas kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan terburu-buru. Ini ibroh. Terburu-buru karena anak bapak kita Nabiullah Adam pun sudah terburu-buru semasa waktu diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, berapa sih tingginya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, manusia pertama itu? Tingginya Nabiullah Adam adalah watuluhu situna dzira'an. Tingginya Nabi Adam itu adalah situna dzira'an, 60 dzira'. Satu dzira' itu perkiraan segini. 30 meter, setengah meter. 60 dzira' berarti kurang lebih 30 meter. Masya Allah.
Manusia pertama Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Di dalam kitab Dardir diterangkan wa urduhu sab'atu adhur'in. Lebarnya itu sama dengan 7 dhira, sama dengan 3,5 meter. Jadi tingginya 30 meter, lebarnya 3,5 meter. Tingginya minta ampun. Wa hadza falam yazalil khalqu yanqusu hatal an. Sampai sekarang Nabi Adam punya keturunan Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Soleh, semakin ke sini Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya semakin kecil. Kenapa demikian? Ada yang mengatakan karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa yang terjadi? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah memberitahu nama-nama sesuatu. Di sini diterangkan Allah memberitahu ataupun menginformasikan, mengajari nama-nama. Kata Allah, ini Adam namanya manusia, ini namanya hewan, ini namanya bumi, ini namanya, di sini diterangkan